Bayangkan sebuah negeri yang baru saja merdeka, penuh harapan, kaya sumber daya alam, dan dipandang dunia sebagai permata Asia. Namun pada tahun 1965, dalam satu malam gelap, arah sejarah bangsa ini berubah. Ratusan ribu orang dibantai, dan di balik layar, kekuatan besar dunia ikut bermain menentukan siapa yang berkuasa. Inilah kisah Indonesia, seperti yang dibongkar oleh investigasi John Pilger. Tragedi 1965 sering disebut sebagai salah satu genosida terbesar abad ke-20. Kudeta gagal dijadikan dalih untuk menyingkirkan lawan politik. Ratusan ribu hingga 1 juta orang dibunuh tanpa pengadilan. Pilger menunjukkan bahwa kekerasan ini tidak berdiri sendiri. CIA memberi daftar nama target eksekusi kepada militer Indonesia. Inggris menebar propaganda anti-komunis lewat radio di Singapura. Kapal perang mereka berjaga di perairan Nusantara sebagai simbol dukungan militer. Bahkan Australia ikut bersorak atas jatuhnya Soekarno. Semua dilakukan dengan satu tujuan: memastikan Indonesia berpihak pada blok barat di tengah perang dingin. Dengan naiknya Soeharto, pintu ekonomi Indonesia dibuka selebar-lebarnya. Perusahaan asing berbondong-bondong masuk, dari Freeport di Papua hingga perusahaan minyak raksasa dunia. Rakyat tidak pernah ditanya siapa yang sebenarnya diuntungkan. Selama lebih dari 3 dekade, demokrasi diredam, kebebasan ditekan, dan kekayaan negeri ini terus mengalir keluar. Pilger menyebut Indonesia sebagai hadiah besar yang diraih Barat melalui darah rakyatnya sendiri. Namun, kejatuhan Soeharto bukan akhir cerita. Dalam dokumenternya The New Rulers of the World, Pilger memperlihatkan kenyataan pahit setelah era Orde Baru. Di balik label globalisasi, buruh Indonesia justru menjadi korban. Di pabrik-pabrik sekitar Jakarta dan Jawa Barat, pekerja hanya dibayar $2 sehari. Mereka dipaksa bekerja hingga 24 jam non-stop dalam suhu mencapai 40 derajat. Produk yang mereka hasilkan, sepatu Nike, kaos Gap, pakaian Adidas, dijual ratusan kali lipat di toko-toko mewah Eropa dan Amerika. Ketidakadilan semakin dalam ketika IMF dan Bank Dunia masuk membawa pinjaman dengan syarat keras. Privatisasi, deregulasi, dan pasar terbuka untuk korporasi global. Indonesia makin terjerat utang, sementara jutaan rakyatnya tetap hidup miskin. Buruh menanggung beban, sementara keuntungan lari ke luar negeri. Pesan John Pilger sangat jelas. Tragedi 1965 bukan hanya masa lalu, tapi fondasi dari sistem global yang masih menjerat Indonesia hingga hari ini. Dari genosida politik hingga eksploitasi ekonomi, pola yang sama berulang. Kekuatan global ikut menentukan arah bangsa. Indonesia dijadikan laboratorium globalisasi, di mana kekayaan disedot keluar, sementara rakyatnya tetap berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Pertanyaannya, apakah kita akan terus membiarkan sejarah berulang? Dari 1965 hingga hari ini, siapa yang benar-benar diuntungkan? Jika kita peduli pada keadilan, pada sejarah, dan pada masa depan bangsa, jangan biarkan kisah ini tenggelam. Sebarkan cerita ini, buka ruang diskusi, dan ajak lebih banyak orang untuk melihat kenyataan. Karena memahami sejarah bukan hanya soal mengenang masa lalu, tapi tentang merebut kembali masa depan.